Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya orderannya selalu gacor, terus selalu diberikan kesehatan dan semoga rizkinya selalu lancar gitu. Nah, jadi video kali ini kita mau ngebahas soal vaksin ya. Vaksin khususnya untuk driver Gojek ya. Nah, jadi gini, di Gojek ini kan ada wacana bahwa driver Gojek itu bakal diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksin gitu. Kalau misalkan driver ini nggak mempunyai sertifikat vaksin, driver tersebut nggak bisa menerima layanan. Jadi eh, ya nanti kita bahas video itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya akan berterima kasih banget bagi teman-teman yang mau menyempetin klik tombol subscribe-nya ya, karena dengan kalian subscribe channel ini itu artinya kalian membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi gitu. Jadi saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya. Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah sempetin untuk klik tombol subscribe-nya. Kita langsung bahas aja gitu ya. Nah, jadi kemarin itu saya dapat notifikasi dari Gojek gitu ya. Notifikasinya itu seperti yang ada di sebelah saya. Nah, kalau kita lihat yang ada warna merahnya ini, kalau misalnya kita baca ya, ini adalah kata-katanya mungkin seperti ini ya. Jadi Gojek itu sedang mengevaluasi kebijakan ya, yang dimana driver itu wajib punya sertifikat vaksin. Kalau misalkan dia nggak punya, berarti dia nggak bisa narik dulu gitu, nggak bisa melayani pelanggan kayak gitu kan. Nah, kemarin itu saya dapat undangan gitu, dan kalau misalkan kita klik ini nanti tampilannya berubah jadi seperti ini. Jadi kita disuruh ngisi ya nick, nomor induk kita ya, nomor induk KTP, terus kita isi namanya, nama sesuai KTP, terus alamat juga yang sesuai, terus tanggal lahir, dan kita pilih tempatnya di mana gitu, value-nya di mana, dan jadwalnya itu kapan kita bisa pilih gitu ya. Dan untuk di Bandung ini kan jadwalnya untuk dosis yang pertama ya sebenarnya udah ada sih sebelumnya, cuman kan yang sekarang ini yang terbaru gitu ya, itu tanggal 5 ya, kalau nggak salah tanggal 5 sampai tanggal 15 gitu. Coba saya lihat datanya dulu ya. Ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Agustus, value-nya itu ada dua di Sidalak Harupat dan di Telkom University gitu. Dan ini saya milih di Telkom sih. Nah, saya nggak tahu ya. Ini saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman ya untuk mungkin bisa komen gitu ya, komen di bawah gitu ya. Teman-teman setuju nggak kalau misalkan kebijakan ini diterapkan gitu? Maksudnya kebijakan yang mewajibkan driver harus punya sertifikat vaksin. Kalau misalkan dia nggak punya, berarti dia nggak bisa narik gitu. Coba teman-teman berikan opininya gitu kan, berikan mungkin pendapatnya gitu kan, apakah setuju atau enggak gitu kan. Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar gitu ya, untuk masukan aja. Ya kalau saya sih antara setuju dan nggak setuju ya. Cuman ini kalau kita lihat itu kan, kalau kayak misalkan di berita-berita itu udah lumayan banyak yang bilang gitu ya, bahwa mau masuk mall aja kita harus nunjukin sertifikat vaksin gitu ya. Terus mau makan misalkan, jadi mungkin nantinya gitu ya, nantinya mungkin bakal terus dapat notif untuk divaksin gitu ya. Makanya saya ya udahlah, isi aja gitu ya. Tadinya saya juga masih mikir-mikir karena ya bukan apa-apa ya, tapi ada beberapa pertimbangan gitu ya kalau bagi saya. Cuman daripada nanti kita ya udahlah, kita mungkin isi aja datanya gitu ya. Mungkin lebih ya membantu pemerintah juga supaya nggak terlalu pusing mungkin ya. Jadi semoga, saya juga pengen sih COVID ini udahlah cepat hilang gitu ya, supaya kita bisa hidup normal lagi. Meskipun saya baca berita juga ya, kita nggak bisa sepenuhnya normal, tapi seenggaknya gitu ya, ya mendekati normal lah. Kayak misalkan untuk anak-anak sekolah, saya pengennya ya bisa bertatap muka kayak gitu ya. Jadi nggak seperti sekarang yang online itu. Kasihan banget sih bagi ya anak-anak kita gitu ya, anak-anak yang lagi belajar ya.
Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi yaitu kemarin kita dapat notifikasi gitu ya, karena mungkin saya belum dapat vaksin gitu ya. Saya belum upload sertifikat vaksin. Tapi udah banyak juga sih teman-teman saya yang udah vaksin juga, cuman kebetulan saya belum gitu ya, belum dapat undangan, jadi saya belum. Terus kemarin kita dapat gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di Bandung mungkin bisa nanti kita kalau yang pilih Telkom University berarti ya kalian sama tempatnya kayak saya gitu ya. Oke, jadi kecuali ya, ini ada pengecualian. Sebenarnya bisa sih, bisa nggak divaksin ya. Kalau misalkan dia itu punya riwayat mungkin penyakit yang emang sama dokter itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh menerima dosis vaksin. Tapi ya mungkin kita lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke dokter, saya nggak tahu apa aja mungkin yang nggak boleh gitu ya. Dan ini masih wacana sih, masih ya masih digoreng lah, masih mungkin dipertimbangkan gitu ya kebijakannya ya. Saya nggak tahu nantinya apakah bakal terrealisasi bahwa kita akan diwajibkan, atau mungkin cuman ya karena ini kan masih digoreng gitu ya, masih dipertimbangkan. Bisa jadi ya, jadi kemungkinannya itu masih ada. Bisa jadi ya kita benar-benar emang diwajibkan nantinya, atau bisa jadi ya enggak gitu ya, ya normal-normal aja meskipun enggak dapat vaksin juga gitu ya, tapi kita bisa normal juga. Cuman kan mungkin untuk saat ini ya itu wacananya gitu ya, mungkin lebih ke pemerintah ingin memperbanyak juga ya kepada masyarakatnya yang dia udah divaksin gitu aja sih. Oke, jadi infonya sih itu aja hari ini ya. Jadi intinya teman-teman nanti bisa coba ya, saya pengen dengar gitu ya, saya pengen tahu banget ya teman-teman itu setuju nggak kalau misalkan nantinya kalau bener ya bahwa driver Gojek itu wajib divaksin sebelum dia narik. Atau kalian mungkin nggak setuju itu kan, nggak setuju karena ya kita kan udah mematuhi protokol juga gitu ya, udah mematuhi protokol kesehatan. Apalagi dulu kita kan udah semprot rutin ya, per minggu kita udah semprot rutin, udah bawa hand sanitizer, malah kita disuruh pakai masker yang berlapis-lapis ya, kayak mungkin kue lapis gitu ya, kan berlapis-lapis ya. Ini mungkin ada berapa lapis ya, meskipun itu jadi engap ya. Tapi saya sendiri sih cuma satu lapis juga udah ya. Yang penting kan satu masker, tapi kita emang rutin jaga kebersihan gitu ya, buat mengantisipasi gitu. Oke, jadi itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah bantu untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.